Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Kiai Haji Mukhlason Rosid saking Jawa Timur. Nami kula Sultan Pedukuhan Siramin Kelurahan Slatri. Mungkin sedulur kabeh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah juga ada di Indonesia, negeri yang tercinta Indonesia ya. Saya mau menanyakan apakah benar ada siksa kubur? Juga kok Allah segera maha tahu kok barang wis mati itu kok ditakoni maning ora usah dijorpeken wong wis ngerti Kang nggih. Ini pertanyaan dua Pak Kiai. Yang pertama yaitu masalah siksa kubur. Apa ada apa enggak ada? Yang kedua, yang Allah maha tahu kok wis didokoni malaikat ati dan roh kok ditakoni maning. Maksudnya pripun niku nggih? Atur kula semanten lawan pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban kula wonten dua kacamata. Ada kacamata syariat, juga kacamata hakikat. Sistem syariat, sistem hakikat. Sistem syariat dulu yang selama ini kula ketahui, olehnya saya mengetahui itu jari. Kula kinten sedaya secara syariat jari. Jari sapa pangeranmu iku Allah. Jari Quran disampaikan Kanjeng Nabi nek cara saiki tabi'in para ulama. Lak jari ya. Lak jari sih sampean? Nggih jari. Nyatakno dhewe gak pernah. Kecuali nanti ahli hakikat beda maneh. Kula ngomong syariat. Apakah siksa kubur iku ada? Lah ngoten nggih. Syariat jawab ono. Tapi yo jari aku. Lah ngoten nggih. Iya enggak sama-sama kita tidak tahu. Karena kita belum pernah mati. Ya. Bagaimana mungkin saya menjawab dengan benar dan tegas dan diyakini wong aku iki yo jari. Mestine takone nang ahli kubur aja takon aku. Syariat lho nggih. Nek sampean pengen menemukan asli jawaban iya kalau ya, ndak kalau ya, kalau ndak. Saya mengatakan dari sisi syariat insya Allah ada. Sebab aku jari ini iku yo ada. Mari ditinggalkan. Hadisnya kan wonten. Satu langkah oleh para taziin ya. Malaikat mungkar nakir moro datang ditangekno. Roh dibalekno maneh ditangekno. Lah ngono nggih. Iki aku jare lho yoan. Jare ditakoki marabbuka wa man nabiyuka wa qiblatuka lan sak piturute. Mangkane wak mudin iku murui njeblosno jawaban. Fulan iki bocoran. Kuwi kok ditakoni malaikat loro ojo gemeter. Malaikat loro kang aran mungkar nakir iku takon marabbuka lan sak piturute ojo gemeter jawaban Allahu Rabbi sing tegas. Ditakoni maneh Allahu Rabbi lan sak piturute. Hadise muncul sapa wonge bebas. Iso njawab malaikat mungkar nakir turune koyok kemanten anyar. Iya Pak, tapi aku jawab yo jari. Burung roh dewe jari. Wes nomor loro syariat dhisik iki. Syariat dhisik. Apa iya? Lah wis mati kok ditakoki maneh ku piye? Apa iya? Tak jawab yo jari. Jari. Makalah-makalah dari para alim ulama
tak gawe rujukan jare tetep aku. Jare. Nek jawaban sing valid, sing gak iso dibantah, takok ahli kubur. Ono Pak sing lagu ngene. Ben malam Jumat ya. Ahli kubur padha mulih lah ngono. Aku jawab lah sepi lah bulan kuburan. Tapi jarene barzah sifate iku roh gak iso balik nang dunya, roh yo gak iso nang akhirat sepanjang belum hari kiamat. Lah kok do mulih lagune. Lah nggih to? Tak ono lagune niku to. Kula bukane kok yang ngritik jatuhno yoga. Kula nggih setuju mawon manakala makalah yang kedua supaya apa jenenge ahli waris anak putune gelem berdoa. Tapi gak enake lagu iku ngene ya. Nek mulai kalau sing ndongakno balik nang kuburan Brebes mili. Tetangisan nggih. Nggih ya. Nggih tetangisan kok kaya melas nemen. Wis bapak kok jenenge syair kok lagu. Penyemangat ler sampean rapopo. Wis iku kacamata syariat kita berpedoman insya Allah karena jare bener. Wis saiki aku njawab kacamata hakikat. Nek syariat mang bayang-bayang kula. Nek hakikat itu wujud kula berarti sing asli. Ya, oke. Bagaimana miturut kacamata hakikat? Siksa kubur iku. Ning dunya iki. Roh sampai niki terkubur oleh pohon namanya hubbus syahwah yang diciptakan oleh nafsu. Akhirnya sampai kali kula nggak bisa ke Allah. Sakit kula gosok? Wis anggap penai iki jagate ati. Nek jagat dunya iki ya niki. Jagate ati iki kolbun ya. Kolbun hati. Sebetulnya jagatnya hati itu lebih luas daripada dunia dan seisinya iki. Estu. Penduduk roh. Ketika ruh itu sudah berani mengatakan qalu bala syahidna, ketika jenengan kali kula niki ning alam arwah atau nukot gaib, Allah kan takon, "Roh, awakmu sok benar saya Tuhanmu? Betul lah kau akan mencintai hanya memuja, memuji, menyembah aku? Alastu birabbikum?" Jenengan kali kula jawab roh qalu bala syahidna, nggih Gusti. Oke. Akhirnya jenengan akil balik, Allah itu ngutus iblis utawa nafsu mlebu nang jagate ati jenengan untuk menanamkan namanya pohon syahwat. Iki duduk pohon Golkar lho ya, ringin lho. Namanya hubbus syahwat. Nek Nabi Adam namanya pohon khuldi wala taqrabu hadhihi syajarah. Cintanya hati asyahwah sing disenengi nafsu, yaitu selain Allah. Ditandur Pak. Sehingga jok heran sing lanang nek was balik ngoleki wong wedok. Arek wedok sing wedok memeti tumbuh oleh tutup makplek. Nikah ketemu golek anak. Akhirnya walbanin kemudian konatiril mungkontoroh dunya brono sebagai alasan kebutuhan dunia. Tambah subur pohon ini Pak. Akhirnya pohon ini menutupi ruh.
terbelenggulah kita, Pak. Terbelenggu ruh itu berarti barzai ruh di dunia ini sudah terkubur. Eneng wong Jawa ngomong menungso iki laksana batang urip. Lah ngono ya. Iku ruh terkubur, terbarzah, terbelenggu. Loh, Gusti Allah iku nguji atas kesetiaan kita ruh ketika saat jawab bala syahidna tadi. Akhirnya apa? Khianat toh kita. Apa salah? Mboten, iki proses. Proses yang menyesuaikan Nabiullah Adam. Sebab karena asbabun nuzul Allah pernah dawuh sadurunge kita diciptakan, Adam diciptakan, Allah dawuh terhadap malaikat, wa idz qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Akhirnya Gusti Allah nggawe sandiwara rupa nafsu iblis nang Adam supaya nyedeki pohon itu mangan buah khuldi. Kita juga begitu. Itulah bentuk innalillahi. Lah sekarang Allah menuntut wa inna ilaihi rajiun, balik nang Allah. Kita sudah banyak waktu yang diberikan Allah kesempatan. Kuncinya Nabi Adam iso balik sebab apa? Fatalaqo Adamu min Rabbi kalimat, nrimo ajarane Nabi Muhammad. Ya iki ajaran hakikat menuju makrifat. Wes itu kuncinya ada di situ. Berhubung kita menolak, bahkan membatalkan hukum hakikat makrifat, bahkan mengatakan sesat, otomatis roh ini wonten barzah, terbelenggu dengan hubus syahwah niki. Alhaakumut takasur. Siapapun kita, manakala bermegah-megahan dengan urusan duniawiyah, maka ruh itu akan lalai terhadap Allah atas janjinya. Sampai kapan ini? Hatta zurtumul, sampai mati. Sampai mati. Sehingga Allah peringatkan, kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ojo ngono cah, ojo nglakoni ngono. Artine kembali yo nang aku lewat Muhammad iku ajarane. Siapa ketika saat di dunia iki barzahe sesek wonten, berarti orang ini sudah tersiksa. Dan tersiksanya kita di dunia hati ini Bapak Ibu terkubur di barzah, terbelenggu dengan syahwat dunia, maka dipastikan, saya pastikan, alam barzah yang dikatakan syariat akan terjadi penyiksaan. Pasti. Pasti. Sampai buktekno dhewe. Sampai lak jari kula, lha ngono. Saiki sampean buktekno, engko nek gak cocok pedoten guluku. Oh, hukum Gus, wis ngene wis. Jenengan ben setiap hari pagi beol, wadahno kresek. Engko nek wis oleh sak kresek nang Mojokerto teplokno raiku. Tapi syarat jenengan kudu mengikuti Rasulullah iki. Nanti persaksian bener baik terhadap Allah maupun terhadap Muhammad. Pasti jenengan akan nek wis sudah melakukan akan membuktikan sendiri, betulkah di dalam barzah itu ada persiksaan. Saiki ning dunya wis disiksa kok. Bojo dicocok PT lara enggak ati sampean? Lor iku siksa. Jenengan gak duwe dhuwit. Anak bojo nangis minta uang buat bayar sekolah, ibuke blonjo sampean gak duwe, pusing no mboten? Iku siksa. Estu. Bisnis sampean dirusak konco sampean, sakit enggak? Siksa. Pokoknya ati iki panas terus. Nek panase sengenge cak disonggo bareng. Nek panase hati songgo dhewe. Lah ngene.
iku neraka hakikate wis, iku lho siksa alam kubur hakikate. Nek ning dunya hakikate wis ketemu tersiksa, tak pastikan di alam barzah yang dikatakan barzah secara syariat akan tersiksa. Bentuk tersiksanya Anda selalu dalam kegelapan, fi zulumatiz zulub, jadi di dalam peteng-peteng. Ya apa sih? Ya wis. Nek jasad kembali, kaisok kembali, gak apa-apa, anak istri tonggo isok ngeterno jasad roh. Wa malahum min nasirin. Di situ tidak ada pertolongan siapapun, nggak ada kecuali dari Allah. Nah, waktu dunia awak masuk di dalam surah Al-Baqarah ayat 6, kalau nggak ayat 7 mau dilihat, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma kita memungsuhi Allah dengan bentuk roh iki khianat, bercinta terhadap selain Allah. Bagaimana mungkin kita ditolong? Wa malahum lan ora ono uta kedue mereka iku nasirin, penolong. Sebab yang ada penolong di situ cuma satu, yaitu Allah Subhanahu. Bu, jenengan duwe kekasih ketlarat-larat mentolong badan. Jenengan punya kekasih Bu atau Pak, kekasih sampan iku lho mbuh kesandung, mbuh iku mang kelaran, jenengan gak mesake, pasti akan sampean tolong. Waktu kemanten anyar biyen lho Pak Bu nggih, alah sik ket oleh sedina rong dina sing wedok mlaku kesandung, wah wis gonyeng terus, tapi mbasa wis ndek anak 4 5 Kempot. Ndeladap bae mlaku. Nek jawe ngoten ki ya. Kekasih pada Allah itu tidak akan pernah khianat dan menyakiti, nggak pernah. Jadi saya pastikan ada. Karena di dunia sudah bisa kita buktikan. Bentuk hati sakit karena jauh dari Allah. Sebab Allah meletakkan takdir terhadap hambanya, baik kekasihnya maupun tidak, itu macam dua. Apa? Qobdi dan basti. Susah dan senang. Susah, bagaimana kekasih Allah? Para nabi, para rasul, ketika beliau Nabi Ayub diwane sakit berapa tahun? 25 tahun, bahkan masyarakat mengusir beliau. Beliau malah minta sakit, sebab dengan sakit itu dia akan bisa bertemu Allah. Kalau kita ketika sakit ngerjaullah gitu ya, lah kita sudah menyakiti Allah gitu. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua secara hakikat ditangek kim lagi, dibangunkan kembali. Di Allah kan maha tahu. Maha tahu. Kemudian tahu kok barang mati kok ditakoni kok sama orang mati katon, Pak. Oh, ngoten. Oh, gitu. Gini, Pak. Di dalam barzah itu ada dua golongan ya, ada yang ditanya, ada yang tidak. Mengapa munculnya ditanya? Karena yang ditanya tidak tahu. Lah apa wis tahu kok ditakoni. Malaikat gembleng niku. Nek umpama takok, lah ngoten. Yun sewu. Mungkin sedikit kalau tak cerita sejarah Khalifah Sayyidina Umar, ya. Sayyidina Umar itu coro orangnya itu kan ya wah kereng lah ngoten nggih, tapi genah. Abu Jahal, Abu Lahab itu orang yang ditakuti kaum Quraisy, tapi beliau wedine ambek Sayyidina Umar. Sampai Sayyidina Ali pada waktu beliau itu belum jadi khalifah,
itu nggerutu. Kira-kira kok malaikat Israel jabut ya apa ya? Wong kok kereng banget yo apa yo gak gelut ta kira-kira. Terus malaikat mungkar nakir apa yo kok gak tarung ya apa ya? Akhirnya ya nopo, Pak? Memang benar. Jadi ketika dijabut atau ditanya, Jabe, kau iki gak tahu siapa aku. Aku temani kekasih Allah Muhammad. Ya wedi, Pak. Kali ceritane Abai Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau kekasih Allah itu ketika saat di dunia kepingine wis moh gembul menungso, moh gembul dunya, ngerwet-ngerweti. Akhirnya apa? Cara sakniki medal ndugi griya kum-kum kali puluhan tahun, ning ngalas puluhan tahun. Karena wis moh gembul wong. Iku namanya kholwat. Cara al-juhdu bil khos namanya. Kholwat secara khusus. Iku biasanya pelaku majedubun. Kalau kita kan wasilun, tidak majedubun. Lah, beliau pingin mati. Pingin sudah tidak ada di dunia. Suatu saat beliau itu naik ke atas pohon yang amat tinggi, secara akal jatuh akan mati. Tapi di situ ketika dia menjatuhkan diri, di situ ada manuk emprit. Tahu manuk emprit ya? Tapi saking banyaknya burung emprit, rombongan jatuh di atas manuk emprit, akhirnya tidak sampai ke tanah. Ke tanah itu enggak sampai mati. Suatu saat ada kerajaan, Pak, punya lah rojo itu punya putri yang amat cantik. Cara Brebes iku cantike wong sak Brebes. Gak ono wong wedok, nggak ada orang perempuan yang cantik kecuali anaknya raja. Tapi yang mau menikahi takut. Mau ditanyakan, yang menanyakan, mau melamar, yang melamarkan langsung besok mati. Kan takut semuanya. Bingung. Rajanya juga bingung. Masyarakat juga bingung. Beliau ini dengar kabar. Wah, ini kesempatan saya akan cepat mati. Akhirnya daftar, Pak, nang rojo dengan maksud dan tujuan. Oke. Nador pertama, nador adalah ditemukan, ketemu. Seneng ya, putri ini seneng, Pak. Oke. Terus pulang beliaunya. Habis pulang, loh kok gak mati? Mati. Lah, raja dengar kalau beliau gak mati, ya heran. Loh, kadang itu nakok-nakok dong ketemu mati ya. Iki sudah ketemu nador, terus pulang kok gak mati? Mati. Oh, barangkali khidbah ngelamar, nanti mati. Terjadilah khidbah ngelamar, Pak. Ketemu, lamar, tidak oke. Yes, bawa biasanya wong melamar ini bawa apa ya? Ya itulah kawan. Oke, udah ngomong-ngomong berbicara kapan nikahnya, sudah pulang, Pak. Beliaunya juga, loh aku kok gak mati? Mati. Sak kerajaan, masyarakat sak rajane bingung. Iki wong apa? Setan iki. Kok gak mati? Mati. Oh, mungkin waktu nikah. Ketika akdu nikah sudah qabil tu nikah wa tazwijaha bil mahril madkur, selesai kan gak pulang toh, Pak. Rajane sampai kuru, Pak. Kuru seneng. Kuriku mikir kok gak mati? Mati. Senenge anakku wis ana bojone ngono. Wis gak ndek pikiran kok jane mati, enggak. Iki sudah sampai finish kok gak mati-mati. Ternyata Bapak Ibu, ketika malam pertama Israel mudun Israel, ketika beliau itu menunaikan kewajibannya terhadap istrinya,
ketika saat itu Israel turun, terus apa yang terjadi? Lut, Pak. Biyen waktu aku jauh mati gak enak, saiki ketok enak kok yo. Durung mari oleh nglakoni niku, Pak, dereng mantun. Akhirnya malaikat Israel dicekel tangannya, dikeplekno cagake kerajaan. Ngilis kabeh, Pak. Balik nang Gusti Allah. Wadul, kata Allah, udah tak jemputi dewi. Setelah beliau itu menunaikan hajat, baru Allah iku langsung mencabut sendiri putranya. Akhirnya itulah Syekh Abdul Qadir Jilani. Pertanyaannya, jenengan waktu koyok nguniku atine nang Gusti Allah pemboten? Yuk, ati sampean waktu dia anak siji loro, ati sampean ning Allah yang enggak syariat tok maca bismillah jarine cekak diwangi. Atine nang ndi? Nek ati sampean dorong ndang gaya maneh. Ngerti gawe maneh? Kula pun tuwek umur 40, wis aja wedi dokter, aja wedi bidan, jare bidan ngomongi masa tua lah ngono ah. Wis gak usah. Sing penting arepe berangkat usulno si atimu nang Allah. Ndang maneh, gawe yo sitok engkas. Kula pesen nggih, pesen sitok engkas. Nek biyen dorong, nek dulu-dulu belum seperti itu, ya sitok engkas. Sebab nyuwun sewu, nek munculi sumber iku teko perkara bersih mboten? Bersih. Yes, nek sumber teko nafsu, yes muga-muga engko dadi muga-muga bersih. Nek sumber iku asale bersih tanpa kencampuran nafsu, keakuan hamba lewat syahwatul farji, aku yakin inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi secara otomatis awwaladin solihin yada'ullah. Wis, dan nek dulu-dulu belum begitu, kula pesen situk, wong situk minim anak situk. Masih jenengan umur swidak ndadi yo maneh. Wis pesen situk. Urusan kok dadi gak dadi apa jari Gusti Allah ngoten mawon. Kebanyakan kita kan karena keserimpung syahwatul farji toh Pak. Kebanyakan di situ. Kebanyakan. Makanya lewat mimbar iki situ engkas nek pancen durung ono dari sumber yang bersih. Artinya kembalikan semua af'al yang ada di situ, yang berperan hanyalah Allah. Jadi di dunia ini, di alam kubur itu secara hakikat pasti akan ditanya bagi mereka yang tidak tahu. Terus bagaimana yang belum tahu, yang sudah tahu itu Gus? Kekasih Allah. Rasulullah sampai berani mengatakan kalbarki, dia kembali pada Allah seperti kilat, cepat. Karena apa? Cepat. Dia perjalanannya itu sudah tahu, juga nggak gelap, pasti akan lekas sampai. Karena di dunia sering bertemu Allah. Jadi nggak akan pertanyaan, itulah golongan yang dimaksud bighairil hisab. Mengapa dia kok bighairil hisab? Tanpa dihisab, tanpa dihitung. Karena sudah tidak ngaku. Hati sampean wis gak ngaku, iki sholatku, iki posoku, iki zakatku, iki gak ada. Karena keakuannya sudah hilang. Laksana dompet, kalau nggak ada uangnya, apa yang dihitung? Nggak ada. Dompet yang dihitung adalah ketika dompet ada uangnya. Muncullah akhirnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, dihitung-hitung. Tapi ini kalau duitnya, apa mungkin sampean hitung? Nah, sampean sih tetap ngitung, berarti wong gen. Lah ngaten nah. Lah aku nih sopo, dia itu la ilaha illa ana. Ya aku nih Allah. Masa sih Allah akan menghisap dirinya sendiri? Gak mungkin tak? Gak mungkin. Itulah kata Rasul sebagai golongan bighairi hisab. Nggih. Berarti yang tidak ditanya tentang marbuka adalah mereka yang sudah tahu jawabannya.
Malaikat ya bingung, kate nakoi. Bingung. Nggih, ada lagi? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Husni Ghufran Gus. Pangapunten ingkang kathah nembe kemawon kula saged panggih kalian panjenengan. Setunggal kesempatan menika ageng kangge kawula saged nderek mitangletaken perkawis panjenengan wau ngendika pilih ajaran hakikat menika disembunyikan, ditutup perlu rapet, dilebetaken teng lemari kawit Sayyidina Ali karamallahu wajhah ngantos 2014 ngantos samonten 2014 kathah sedaya-sedaya nopo kemawon hal besar niki leres-leres Bapak. Ini ada hal yang sangat besar. Kenapa kemudian 2014 kotaknya dibuka? Itu signal yang saya terima. Dados salajengipun kula ngantos mireng setunggale solawat Allahumma ya Ahad sholli ala Ahmad, Allahumma ya Ahad sholli ala Muhammad, Allahumma ya Ahad sholli ala al-mahdi khalifatika ya Allah ya Ahad. Pitang letani kula napa wonten kaitane kali al-mahdi sakmenika Gus? Kula nyuwun pituah saking panjenengan kangge nyumerepi sedaya bapak-bapak lan ibu teng si kancil sakmenika Gus. Matur sembah nuwun kula nderek panjenengan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Matur cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun. Pada dasarnya kita ini di penghujung zaman. Penghujung zaman. Sesuai dengan apa nas Allah dalam Al-Quran. Di dalam penghujung zaman ini nanti Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan Allah ke bumi dengan visi dan misi diantaranya adalah satu merobohkan salib. Sampeyan pun salah paham niki. Bukan kok yo Nabi Isa iku mang menek nang gedong gereja didukno salibe, ora. Nanti ada maksudnya sendiri. Dua, meneruskan syariatnya Rasulullah. Syariat yang bagaimana? Ketiga, membebaskan pajak. Membebaskan pajak. Apakah pajak PBB? Lah ngoten terus si Pak Lurah wau Pak Kades ya. Bukan. Ikulah syariat. Syariat pun kula urai yang pertama. Memang sebelum Nabiullah Isa diturunkan, di situ ada yang namanya Imam Mahdi. Bahasanya dialah Muhammad. Sebetulnya itu cara bahasa syariat siji roko. Apa wau? Siji roko. Tapi beliau juga duriyah kanjeng Nabi. Apa duriyah kanjeng Nabi ku wonge irungi mesti bangir? Ojo ndelok syariate. Tak mungkin.
Kulo nek menerjemahkan dzurriyah, keturunan Nabi itu adalah mereka-mereka yang membawa tongkat wahyu Kanjeng Nabi. Itu tertuang di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 tadi. Siapapun panjenengan, siapapun, dan apapun latar belakang panjenengan, jikalau tauhid sampai sudah sampai la ilaha illa ana, itulah dzurriyah Nabi. Allah menurunkan Nur Muhammad yang kita kenal Nabi Muhammad. Di sini ada dua poros, nasab, kemudian ghairun nasab, ghairun nasbi. Yang nasab itu keturunan secara syar'i itu disebut sebagai habaib. Ngoten nggih? Dzurriyah iku disebut habaib. Kita nyebut habib. Ini syariat. Terus sing ghairun nasab ya, di luar cara bahasa syariat iku dudu anake, dudu ngeten ya. Iku disebut ghairun nasab, iki disebut sayyid. Sayyid. Nyun sewu, baik habaib dengan sayyid iku ada dua poros, terbagi menjadi dua. Kalau di ghairun nasab, selain nasab, tabi'in iku ono sing as-sholihin, ada yang tidak. Yang sholihin itu pasti beliau yang memegang tauhid sampai ke la ilaha illa ana. Ada yang tabi'in yang kita kenal al ulama warasatul anbiya. Itu hanya memegang hukum syariah, tapi belum sampai puncak makrifat. Iki dugi sayyid. Juga dari habaib juga seperti itu, dua poros, sama. Tinggal kita pilih yang mana, terserah jenengan. Di jalur habaib banyak yang tidak sampai ke makrifat dan juga ada yang sudah sampai ke makrifat. Tergantung jenengan menjadikan imam itu yang mana, terserah. Beliau yang tabi'in as-sholihin, inilah yang kulo maksud coro sanad keilmuan terhadap Kanjeng Nabi muttasil. Muttasil iku sambung. Diwastani sambung, sambungnya iso nang Gusti Allah. Karena apa? Karena di situ kebawahan zikir sirul asror. Di sini. Lah, yang tabi'in yang tidak ada as-sholihin itu munfasil. Kesanatan ilmu tasawufnya itu terputus. Nggak bisa sampai Kanjeng Nabi, otomatis gak sampai ke Rasul, sampai ke Allah. Di jalur habaib ya sama. Jadi sampai merguru nang wong pesek ya podo ae ambek wong bang podo. Sehingga kalau boleh saya katakan,
Dzurriyyah yang sebetulnya itu adalah mereka yang sudah sampai pada tingkatan tauhid la ilaha illa ana. Karena itu wahyu yang paling inti. Aku Muhammad tidak akan memerintahkan utusan sebelum kamu, itu maksudnya Nabi Adam sampai Nabi Isa, kecuali wajib membawa wahyu iki la ilaha illa ana. Al-Anbiya 25 tadi loh, wajib. Sehingga diteruskan tabi'in solihin utawa habaib yang sudah sampai pada tingkatan makrifat pada Allah. Tinggal kita milih yang mana. Monggo kerso. Bapak Ibu, sesuai dengan pertanyaannya tadi tentang Imam Mahdi dzurriyyah dari Rasulullah. Sampai jangan melihat dzurriyyah secara syar'i, kudu dzurriyyah secara hakiki. Karena dzurriyyah secara hakiki pasti akan berbicara kalamnya itu menuju tauhid la ilaha illa ana. Pasti nih. Cara bahasa fatwa atau nasihat tidak urusan dunia, tapi urusan pada Allah. Itu pasti. Iki nek cara ngaji sak temeni ngaji, mboten dagelan. Ngapunten lho ingkang kuwata. Nyun sewu sampean ayai dhewe. Ada ngaji dua. Sing sampean suka iku ngaji yang dagelan. Mulai hilang. Sampean suka ngaji yang bermateri, berbobot dalam hati jenengan, pasti membekas. Pasti akan jenengan lakukan walaupun tidak maksimal. Terserah milih yang mana. Tapi nas berbicara wa aktsaruhum la yu'minun. Nek wis bahas ngaji tentang babagan nang Allah, mek titik. Tapi nek selain Allah, itulah kata karakter mayoritas kita sebagai manusia. Suka diwenehi ajaran ya apa sekirane dunyane iku mewah. Tapi gak suka nek diajarke untuk kembali pada Allah. Karena apa? Meninggalkan ruh ini, hati ini dengan kemewahan dunia. Bertolak belakang. Padahal gak popo, dunia iki mewah gak popo. Sing penting gak mempengaruhi di dalam ruh. Karena Allah juga ada di situ. Ngoten lho, nggih. Niki lah yang dijadikan para pelaku di jalur wasilun iku wonten mriki. Syekh Abu Hasan Asadili, beliau wong sugih, Pak. Sugih tapi makrifat Allah. Justru kesugiane, kepangkatane, kederajatane iku mang justru bisa bermanfaat terhadap masyarakat. Masyarakat butuh pinjem sing di mobil Pak Kades. Pak Kades mboten abot hati, monggo. Apa maneh dipergunakan masyarakat nang rumah sakit, kurang babaran. Itu termasuk pelayanan. Kalau ada, oke. Kalau niki nanti, Pak. Ngaji teng Banyuwangi. Nanti teng Banyuwangi. Mobil ono setunggal gindil Avanza tahun 2013. Dino niku nggak salah dino Jum'ah atau gimana nggih? Terus sadurunge Jum'ah warga kula niku tanya, Pak Kades, mobile nganggur Yuga kula sakit aja yang kula butuh rumah sakit teng Surabaya. Padahal mari Jum'ah harus saya pakai ke Banyuwangi. Kok ya Gusti Allah ngersakno jawab mboten kangge. Padahal kangge. Apa yang terjadi? Allah ketika mentakdirkan saya mengatakan gak kanggo, otomatis kan dibuat warga. Kulo sepedaan pontor duki Banyuwangi.
ternyata apabila saya pakai mobil telat waktu saya. Waktu saya telat di Probolinggo wonten kecelakaan, mampet, nggak bisa jalan namanya mobil, belum ada tol Gempol Probolinggo dereng wonten. Lah di situ saya pakai sepeda, akhirnya bisa masuk kampung. Langsung. Loh, makanya apapun yang dihadapkan Allah, misalkan nggak enak, pasti Allah punya rencana bagus. Empun suudon dhisik, ayo ditafakuri, Allah punya rencana apa. Betul Pak Bu nggih? Tapi kita nggak bisa untuk masuk di situ, manakala kita tidak berlaku sering kholwat dzikir. Mboten saged. Mesti ngamuk-ngamuk. Kanggung kok lungu akhirnya. Makanya saya tadi, salah satu kita membawa amanah mementingkan kepentingan masyarakat di atas keluarga pribadi. Mesti wis gampang kok, medali gampang. Pun. Jadi Imam Mahdi, siapa Duriyah ini? Apa maksud dan tujuannya beliau? Sampai delok tengene ceritane ning syariat. Apa visi dan misi beliau-beliau itu? Sampai eling sejarah Ya'juj wa Ma'juj. Eling nggih? Oke. Jadi di situ dalam Al-Qur'an musuhnya adalah Dzulqarnain pada saat itu membikikan satu benteng. Nah, beliau ini nanti akan memungsuhi seluruh Ya'juj wa Ma'juj. Siapa Ya'juj wa Ma'juj itu? Cara hakikate dibukaan niki. Apa? Itulah mereka-mereka yang memungsuhi ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Carane bagaimana? Jenengan orang ini pasti akan, walaupun door to door, dia itu melakukan ku anfusakum wa ahlikum. Nah, dikati Imam Mahdi di situ mengajak orang dekatnya, anak istri, saudara atau umat kalau dilebarkan untuk masuk di dalam ajaran Rasulullah dan berlaku ajaran Rasulullah itu tadi. Ingat di dalam hikam Syekh Ibnu Athaillah dawuh, amal didik kalau didasari makrifat nang Allah itu lebih besar, lebih berat bobotnya daripada amal banyak tapi tidak didasari makrifat pada Allah. Salat sak rakaat didasari makrifat pada Allah itu ngalahno salat 70 tahun jenengan tapi tidak didasari makrifat dateng Allah. Ngene iki aja dilek entantah. Wis sak rakaat ae bar ngono gak salat sama matek misalnya. Ya gak gitu maksudnya, pun salah paham. Pun kembali kepada visi dan misinya Nabi Isa dalam Al-Quran. Pertama tadi merontokkan salib. Artinya ini akan merontokkan yang namanya tauhid, berhala di dalam hati jenengan. Lewat ajaran Rasulullah iki. Lewat ajaran Rasulullah. Ya seperti Sinten wau Imam Mahdi sama. Dengan ajaran dinul haq ini disampaikan dan di situ dibaiat dan di situ disuruh untuk berlaku kholwat atau uzlah, akan rontok namanya salib ini. Nek bahasa syariat tafsirani suiku wong selain Islam iku podo mlebu agama Islam. Iku syariate. Ning bukan iku maksude hakikate hati roh sampean kali kula sing asaliku nyembah nang sak liyane hidup diwalik saiki sampean terhadap hidup bahasane Islam Allah di situ. Wis, yang kedua dia akan
menyampaikan, meneruskan syariatnya Rasul. Bagaimanakah syariat Rasulullah? Lah wong kita enggak menangi ya. Kita kan jari kabeh jari mazhab iki, mazhab iku dan lain sebagainya. Kadang-kadang gara-gara beda mazhab tukaran. Gitu. Beda bendera tukaran. Iku tondo tauhid durung sampak ana dereng sampak. Sebab nek tauhid wis toto ana, bah latar belakang apapun nggak akan pernah khilaf utawa tukaran. Betul. Apa syariat Rasulullah? Yaiku syariat yang menjadi hakikat menuju makrifat Allah. Syariat yang bagaimana yang menjadikan hakikat bisa sampai ke makrifat? Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim Hanif millata Ibrahim Hanifa. Cara bahasa salate Kanjeng Nabi iku kaya dene salate Sayyidina Ibrahim millata Ibrahim Hanif, hati condong datang tauhid Allah, mengesahkan Allah. Syariat yang jadi hakikat menuju makrifat Allah. Otomatis beliau-beliau ini tidak hanya berlaku syariat tapi juga hakikat. Ketika melakukan dohir hukum syariat, hatinya menetapkan yang berlaku Allah. Inilah hakikat menuju makrifat. Akhirnya di situ yang ditemui bukan selain Allah. Gak kelingan pekerjaan, gak kelingan apa. Sebab dia sering melakukan sholat daim, as-sholatun imun, sholat sing langgeng. Sejatine sholat. Jadi roh iki sering melakukan sholat bertemu Allah. Iku syariat Rasulullah. Rasa iki, umat iki sudah banyak yang mencapai hakikat mboten nuju makrifat. Nek belum, berarti kita itu tidak melakukan syariat Kanjeng. Paham? Yang terakhir apa? Membebaskan pajak. Artinya, bagaimana mungkin jenengan gak ngakoni kalau jenengan yang melakukan kok yang jauh bayaran? Apa mungkin? Bukan mungkin. Di dalam hati sampean yang berafal, yang berperan itu Allah. Bagaimana mungkin kau bisa minta bayaran, minta pajak? Apa mungkin? Gak mungkin. Contoh, jenengan jadi guru, mulang ngaji, mulang ngopo. Tapi dalam hati sampean menetapkan akunya Allah yang mulang. Apa mungkin jenengan hamba iki mangjaluk bayaran sementara jenengan sudah ngakoni bukan panjenengan sing melakukan? Si A kerja Pak, si B nggak kerja. Apa mungkin yang minta bayaran si B? Nggak mungkin. Itulah maksudnya membebaskan pajak. Sehingga aktivitas beliau ukurannya bukan bisaroh, ukurannya bukan uang. Karena hakikatnya bukan beliau yang melakukan semata-mata adalah Allah. Baru Pak, teng berikulah yang disebut membebaskan pajak. Mohon maaf, ada rumor yang berkembang, kalau sudah masuk di dunia hakikat nanti beat membayar segini. Beat misalnya, tukang dunia nopo niku aja nopo, ngene beat 10 juta. Beat 1 juta, 3 juta, ono regone. Saya berani meyakinkan dan memastikan, nyun sewu estu, ini adalah oknum mengatasnamakan ajaran tauhid, tapi dipergunakan untuk mencari keuntungan di dalam maishatun dunia. Jelas iki gak murni sudah. Mungkin 11 tahun yang lalu saya dengar, entah di wilayah mana, itu sing beat kena 10,
Terus kita yang nggak punya uang itu kan gak iso beat. Katanya kalau nggak beat gak bisa masuk surga. Berarti sing mlebu surga wong sugih. Ngapunten, saya tidak menjatuhkan tapi mengkritik, membangun. Ojo digawe kesempatan. Ilingoku yo bakale bakale mati. Jangan diteruskan. Kalau tauhid murni itu tidak ada tendensi apa kecuali kita hanya kembali pada Allah. Dengan begitulah Dajjal akan mati sendiri. Siapa itu? Nafsu. Hakikat Dajjal adalah nafsu. Makanya mengapa matanya satu terus ada huruf kaf fa ra? Karena ingkar pada Allah. Hati ruh yang ingkar pada Allah. Wujud ingkare hati ini bersukaria, bercintaria terhadap hubus syah. Jelas nggih? Inji. Nggih. Yang pertama nggih, kula nderekake kersa. Wis suwun Allah sampun mentakdirkan kita, Pak. Bisa bertemu di sini, saya yakin ada nilai plus ing mungguh Allah. Walaupun dirasa berat, mungguh sampean sudah meninggalkan keluarga, anak istri dan lain sebagainya, perlu mung kepanggih sambung doa, sambung rogo, sambung nyawa datang Allah. Oke, ada lagi? Hanya sebisa malih oke. Penasaran. Pangapunten nggih sedherek sedaya. Kula kaya brontok cari-cari wong kene seneng nemen kaya ati cerdas. Ketemu niki nggih. Di saat-saat sak menika niki kata pertanyaan-pertanyaan sing kula mboten jawab. Ya monggo entong niru kiai mawon, nggih. Lah itu cuma pertanyaan malih. Jelas-jelas ya wong Islam sedereke Islam. Entah sing dereng salat, entah dereng sing salat, niki tetep tak aku Islam. Tapi Islam yang setunggal menika nggih pengagama Islam, tapi iya mboten salat tapi kelakuannya jahat ya, maling, ya beler, ya ning lokasi Tegal Wandan nggih. Kemudian pejah Pak Kiai. Barang pejah ustadz atau mudin lebih pemimpin agama. Saya nopo saya ping telu. Lah jamaah saya. Lah niki kan pripun Pak Kiai? Cara nang hukumnya. Nggih, jelas katon di masyarakat niku dereng salat ya agama tak beragama Islam, nggih. Ya pekerjaan tani lah ya. Tapi sering lembuk, sering inung coba acara bek ninggal Pak Kiai. Tapi karena wong sugih kan jamaah kathah nggih. Sing nyolate, tapi kan mudine sedereng di salate niku pembukaan. Niki si Pulan bin Pulan saya nopo saya jawab saya lah kena wis kena katon dereng tobat kok di saya nih pripun bagian niki jawaban. Akhul muslim wal muslim man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pengenalan diri ya. Barang siapa yang sudah kenal dirinya, fakot arafah, maka dia akan kenal arafah. Kenal arafah bisa diartikan melihat makrifat terhadap Tuhannya. Terus yang dimaksud pengenalan diri itu bukan diri jasad Bapak Ibu. Pengenalan diri kalau di dalam syariat jasad status kita nama, kelahiran, ya status addressnya mana dan lain sebagainya. Bukan itu agama Islam. Wis, yang dimaksud kenal diri menyangkut masalah hidup. Selama kita masih mengakui kita hidup sebab dihidupi Allah, berarti kita belum kenal diri. Walaupun secara syariat prosesnya memang gitu. Kita hidup sebab dihidupi Allah. Prosesnya memang dari arah situ. Tapi kalau kita selama masih mengatakan kita hidup sebab dihidupi Allah, berarti kita masuk pada zona Allah.
Padahal sudah jelas barang siapa yang memegang sifat wajib Allah, ya jelas-jelas wong iku telah merampas bajunya Allah. Sifat wajib Allah hayat, hidup. Lah ngoten ta? Lawani hidup berarti mati, dan mati itu menjadi sifat wajib makhluk kita. Kalau kita merasa hidup sebab dihidupi, maka kita tidak akan pernah kenal diri. Otomatis tidak akan kenal Allah. Tapi kalau kita sudah tidak merasa hidup, justru hidup itu Allah, itulah sebetulnya yang dimaksud orang ini sudah kenal di diri. Berkenaan dengan ini, bagaimana ketika kita nalkin memberangkatkan orang mati secara fisik, mereka itu perilakunya jahat, kan gak mungkin jamaat elek, kan gak mungkin. Saya lah ngono. Saya apa saya? Islam apa Islam lah ngono nggih. Walaupun ngomong saya apa awon, gak mungkin jamaah ngomong gak mungkin, walaupun fakta secara dohir iku lah. Kita sebagai penyaksi kudu mengatakan saya muga-muga munggo Gusti Allah lah di situ. Makanya Pak Mudin tak peseni ngan ben gak keliru ya. Muga-muga saya munggo menungso luweh-luweh saya munggo Gusti Allah. Muga-muga Islam munggo menungso juga uga Islam munggo Gusti, biar membatalkan persaksian orang jamaah niku. Ngoten lho. Nggih ya. Sebab nggen kula pernah terjadi tahun 2001. Estu niki. Kula dereng dadi lurah. Dereng dadi kepala desa dereng. Kula tasik ngeramut santri. Wis inisial mawon. Si A. Orang 4. Yang 2 warga kula, yang 2 bukan warga kula. Penggawean biasanya itu mabuk-mabukan. Orang 4 ini tantang-tantangan. Kuat-kuatan minum 1 hari 1 malam minum. Warga kula mati 1. Sing 1 tidak mati tapi tidak sadarkan diri selama 7 hari 7 malam. Wak Mudin bingung. Kula nggih melok teko yoan. Iki piye iki? Pak Mudin tanya kula, "Gus, engko dikasih persaksian. Coba nek Kak, zaman persaksianku bagaimana nanti keluarganya?" Akhirnya saya bisi izin aja. Oke, sampean sanjang Islam nopo bukan? Saya nopo awon. Jelas semuanya mengatakan Islam, semuanya mengatakan saya. Lah, jamaah gak mungkin papir, gak mungkin toh ya. Awon gak mungkin. Wis untuk membatalkan yang munggu Allah itu sampai jam. Nggih muga-muga saya munggu menungso luwe-luwe nggih saya munggu Gusti. Islame yang ngono, muga-muga Islam munggu menungso uga ya Islam munggu Gusti Allah. Kek ana muga ngoten lho. Nggih. Dadi penak yang mriku. Engko sing mutusno cek Allah dhewe. Tur juga sing ngomong saya cek gak beban, Pak. Cek gak beban. Asine beban, asine beban. Kate ngomong saya nyatane mati ngombe, mabuk loh. Dalam dunia syariat, lah gitu toh ya. Sebab gini Pak, nyun sewu. Walaupun dia pekerjaannya seperti itu, manakala ketika melakukan itu hatinya zikir Allah terus, kita kan nggak tahu. Nggak tahu. Memang gak saya monggo menungso. Kafir monggo menungso. Tapi monggo Allah pandangan hakikat sapa wae wong sing atine ndadekno Allah sebagai kekasihnya, dia tidak bisa keluar dari zikirnya. Idza waqa'a al maksiata, ketika dia dijatuhkan Allah di maksiat, dia tidak melihat makhluk kang rupa maksiat, dia sibuk melihat Allahnya.
Di dalam maksiat yang menggerakkan adalah Allah. Ini Pak pandangan hakikat api mungkur Allah. Pertanyaan kula, bener wayah kuwi maksiat syariate atimu iku mang makrifat nang Allah. Kau pedek nih pertanyaan ya. Benarkah jasad ketika diberlakukan Allah maksiat hatimu makrifat nang Allah? Wis dibuka di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Wadkur Muhammad isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Muhammad, esok sampai sore senajana jasadmu iki nglakoni apa wae sing ana hubungan ambek menungso, atimu zikira terus. Begitu juga malam yang panjang, buatlah untuk bersujud, buatlah untuk bersuci. Sangka dene atimu, sangka dene sakliyane aku. Bahasa sederhana itu seperti itu. Artinya Rasulullah baik siang, pagi, siang, sore, malam hatinya selalu berzikir pada Allah. Wis saiki dibalekno, aja ngaku wis makrifat. Sing penting eling. Masih hai. Sing penting eling. Aku tanya, ketika saat itu hatimu kemana? Iku aja. Sederhana saya tanya. Kalau hatimu terhadap Allah, aku nggak bisa menyalahkan. Tapi tetap ing mungguh menungso syariat tetap salah. Paham nggih? Di situ. Sehingga ada istilah syahid fid dunya, ada istilah syahid fil akhirah. Apik munggu menungso, ya ono apik munggu Gusti. Orang yang apik munggu menungso belum tentu munggu Allah iku mang apik. Contoh kula, Allahu Akbar, apik Pak ya? Hatiku lari nang urusan dunya, berarti elek munggu Gusti. Hafizu ala sholawah was sholatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Wajib waktu sholat ati makrifat Allah. Binti hukum iki di dalam syariat wajib, gak ada. Yang penting gugur kuah. Nah, saya datang kasih motivasi, bukan menghina, bukan mencemooh, enggak. Saya kasih motivasi, naiko. Sholatmu biar nggak asal-asalan gugur kewajiban cari pahala. Jangan. Kamu harus cari ridhani Allah. Otomatis sampai ke marifat. Begitu loh maksudku. Berhubung salah paham, akhirnya mengatakan, wah ngaji, panganan opo yang nyalah-nyalah no wong sholat. Enggak. Aku justru ingin membetulkan sholat. Sebab di dalam Al-Quran kalau sudah menyentuh bab masalah sholat secara syariat tidak pernah memakai kalimat fa'alah. Mesti koma. Walaupun wazannya itu fa'alah. Koma asluhu fa'alah. Koma asluhu kawama ala wajnin fa'alah. Yang punya arti menjaga. Nek fa'alah hanya melakukan secara fisik. Nek koma itu tidak hanya fisik, tapi lebih instan terhadap ruh. Makanya bahasanya jagalah sholat. Wong Jogo iku 24 jam Pak. Sinten teng mriki sing tahu di penjara ngacung. Ngacung oh. Boten enten. Oh, kabeh soleh. Wong di penjara iku Pak dijogo 24 jam penuh supaya biar enggak lari. Sip-sipan petugas sipir sip-sipan 24 jam. Sama itu namanya menjaga. Jadi sholat ya jogonen 24 jam. Akhirnya muncullah ajarannya Kanjeng Bonang, sholatun daimun, sholat daim.
12 kula nggih derek mawon tergantung Sohibul Qaryah Bapak Kades pinjing iku nggih kerja ora. Wis kula masih semenjak tekan subuh ya monggo kula ne free mawon kula. Tapi benjing kula jam 09.00 wonten acara. Jam 09.00 pagi. Berarti perjalanan saya 5 jam lebih. Sekarang jam 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sisa. Terserah jenengan. Ibu-ibu benjing gak usah masak, Bu nggih. Sampeyan pun sak kersa. Pun cekap. Wis. Wonten ceritanya sampun nggih nggih pun wis sampeyan nek umpama pingin mengikuti ngaji kula terus menerus kula niku selalu live streaming ngeten iki live streaming jadi yang ngaji ku lebih besar di luar jadi live streaming nek kula hitung sampai mencapai 5.000 2.000 3.000 sampai 5.000 ngene sampai nek pingin selalu dapat notifikasi atau pemberitahuan toko Google subscribe kemudian loncengi iku sampai aktif no mesti muncul notifikasi pemberitahuan sampai gak sampai keri ngaji terbaru intine maulid iki maulud no dirimu sendiri sucikanlah jiwamu dari kotoran dunia baru maulid nyenengan. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum ditutup doa, wis mugi-mugi nopo ilmu ingkang sampun diberikan Allah terhadap kita, mudah-mudahan bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.